Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita kali ini di pertemuan keempat membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang pertama menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena salah satunya menurut Pak Agus Herta-Sumarto yang pernah menulis di harian Kompas tentang urgensi menjaga neraca transaksi berjalan pada tahun 2018. Dia menyampaikan bahwa sepanjang sejarah perekonomian Indonesia, neraca jasa Indonesia itu tidak pernah surplus. Artinya selalu defisit. Selalu defisit artinya pajak yang dihasilkan itu tidak memenuhi untuk mencukupi untuk pengeluaran, sehingga perlu ditambahkan melalui hutang. Penerimaan pajak sendiri itu ada pada sektor jasa dan non-jasa. Ada jasa pariwisata yang selama ini digembar-gemborkan, tapi ternyata kenyataannya sektor pariwisata sendiri belum bisa menjadi faktor penggerak untuk neraca jasa, yang mengakibatkan neraca jasa selalu menjadi beban dalam neraca pembayaran Indonesia. Disinilah jadi letak permasalahan itu, bagaimana melalui kebijakan fiskal pariwisata dapat mendorong atau mendongkrak pertumbuhan bisnis pariwisata dan akhirnya mendorong peningkatan pendapatan pemerintah bagi penguatan neraca perekonomian Indonesia. Jadi kebijakan fiskal pada prinsipnya itu bukan hanya pada sektor pariwisata, namun semua sektor yang mampu mendukung surplus neraca Indonesia. Seperti yang kita tahu saat ini sedang viral pariwisata yang di Mandalika dengan tujuan agar dapat meningkatkan neraca jasa dan meningkatkan pendapatan negara jangka panjangnya. Tapi kita lihat saja nanti apakah yang digadang-gadang Mandalika ini bisa meningkatkan pendapatan negara atau tidak. Kita tunggu laporan dari pemerintah. Kemudian sementara itu, dulu kebijakan fiskal itu sudah pernah ada di zaman kerajaan yang lebih dikenal dengan upeti. Jadi upeti sendiri ketika saat NKRI ini masih terpecah belah dan berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, maka kerajaan kecil ini harus membayar upeti ke kerajaan besar. Kerajaan besar waktu itu ya Majapahit dan Sriwijaya. Tiap bulan harus membayar upeti ke kerajaan besar. Dan upeti tersebut dibayar dalam setiap jangka waktu yang telah ditentukan oleh rajanya masing-masing. Dan dari upeti-upeti ini dipakai untuk memperkuat perekonomian, politik, keamanan, dan lainnya. Jadi manfaat upeti atau pajak, kalau dulu namanya upeti ya, ini untuk menciptakan suatu keadaan yang berefek kepada rakyat. Misalkan keamanan dalam berkehidupan,
terciptanya pembangunan ekonomi, kestabilan politik, pertahanan, dan lainnya. Tapi semenjak kita merdeka, kemudian semakin berkembangnya zaman, peti ini lebih dikenal dengan pajak. Kemudian apa itu kebijakan fiskal? Sebetulnya banyak definisi tentang kebijakan fiskal. Kalau menurut Muhammad, dalam buku kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam itu adalah salah satu bagian atau instrumen ekonomi publik. Jadi suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemeliharaan. Nah, jadi di sini sudah mulai jelas poin-poinnya. Jika menurut Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, di bukunya tentang keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri, dia menyampaikan bahwa kebijakan fiskal ini kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja uang oleh pemerintah. Ya lebih mudahnya seperti yang dilakukan oleh ibu rumah tangga biasanya. Beliau mendapatkan penerimaan pemasukan dari suaminya, kemudian uang itu dikelola pengeluarannya agar mencukupi dalam 1 bulan. Itu sederhananya. Tapi jika masalah negara, rakyat ini kan banyak jutaan, negaranya besar. Negara Indonesia tidak seperti negara Eropa kan kecil-kecil. Kemudian jika dengan uang yang terbatas tapi anaknya banyak, tentu tidak mencukupi. Akhirnya pemerintah ini berusaha mencari jalan keluar lainnya. Bisa jadi dalam bentuk surat utang negara, kemudian atau dalam bentuk eh, utang langsung ke IMF atau Bank Dunia. Banyak cara yang lain juga, bisa jadi juga dengan mendatangkan investor dan lain-lain. Nah, dalam mengembangkan 3 strategi fiskal utama itu, yang pertama optimalisasi peningkatan pendapatan negara. Salah satunya yang sekarang trending ini sertifikasi halal yang dulu dipegang oleh MUI, kemudian sekarang diambil alih oleh Kemenak, kemudian melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang kita tahu bahwa untuk mengurus sertifikasi halal biayanya sekitar 3,5 juta per produk ya. Setiap produknya 3,5 juta. Bayangkan jika satu usaha itu punya 10 produk, itu nilainya berarti 3,5 kali 10 ya sekitar 35 juta. Nah, pemerintah ini melihat peluang ini agar dapat meningkatkan pendapatan negara, maka yang awalnya sertifikasi halal melalui MUI dinasionalisasikan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian efisiensi belanja negara dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Ini dulu pernah dilakukan moratorium, jadi dilarang untuk rapat di hotel atau perjalanan dinas ke luar pulau, apalagi sekarang sudah zamannya online.
keluar kota itu harus dikurangi perjalanan dinas karena dianggap pemborosan, kurang produktif. Kemudian yang ketiga, mendorong pembiayaan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan jumlah penduduk miskin akan dapat berkurang menjadi 1 digit dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Ini yang terus kita lakukan, makanya banyak bantuan-bantuan bansos, PKH, program keluarga harapan, kemudian bantuan-bantuan lain itu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si kurang kaya, kurang mampu. Apa tujuan dari kebijakan fiskal? Ada 6. Yang pertama, untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer dari sumber konsumsi menjadi investasi. Itu ya. Jadi ketika kita makan ada pajak restoran, itu sebetulnya tujuannya untuk membatasi kita konsumsi di restoran. Tapi dulu sempat ada wacana pajak di warteg. Tujuannya agar kita membatasi konsumsi makan di luar, bisa makan di rumah. Sehingga larinya ke investasi, bukan ke konsumsi. Investasi dalam bentuk ya bisa dalam bentuk saham, melalui aplikasi, bisa dalam bentuk obligasi, deposito, dan lain-lain, emas batang. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal. Ini tujuan yang kedua ya. Jadi sebetulnya kebijakan fiskal ini juga tujuannya pemerintah itu mendorong kita semua untuk menabung dan menanam modal. Kemudian yang ketiga, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. Yang sudah kita tahu semuanya banyak sekali, ada jembatan baru, kemudian ada tol Trans Jawa, kemudian ada kereta cepat, saking cepatnya sampai nggak jadi-jadi. Kemudian ada sirkuit Mandalika juga, sirkuitnya di tengah sawah, dan banyak yang lainnya. Waduk juga, bandara-bandara kecil, pelabuhan-pelabuhan kecil juga diaktifkan agar untuk pemerataan distribusi barang hingga ke pulau-pulau. Yang penting dapat barangnya dulu, apakah harganya mahal atau tidak, mungkin pemerintah memikirkan nanti. Yang penting diaktifkan dulu. Kemudian keempat, untuk memodifikasi pola investasi. Memodifikasi pola investasi, banyak sekali investasi sekarang ya. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ini seperti yang dijelaskan tadi, ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Kemudian yang keenam, untuk memobilisasi surplus ekonomi. Tetap tujuannya adalah kita surplus ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa meroket, langsung meningkat tajam di atas 5%. Dulu katanya seperti itu, tapi kita lihat apakah terrealisasi atau tidak. Kemudian bagaimana peran pajak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi? Ini kalau menurut Richard dan Peggy,
Ini yang pertama, tingkat pengenaan pajak mempengaruhi tingkat tabungan pemerintah dan juga volume sumber daya yang tersedia untuk penyediaan modal pembangunan. Jadi semakin tinggi pajaknya, semakin tinggi tabungan pemerintahnya, dan volume yang sumber daya yang tersedia untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, tingkat maupun struktur perpajakan mempengaruhi tingkat tabungan swasta. Yang ketiga, investasi pemerintah diperlukan untuk menyiapkan prasarana berupa infrastruktur. Yang sudah banyak kita contohkan. Kemudian sistem investasi, sistem insentif dan hukuman atau denda perpajakan bisa dirancang untuk mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang kelima, distribusi beban pajak memainkan peranan penting dalam mempromosikan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Kemudian yang keenam, perlakuan pajak terhadap investasi dari luar negeri bisa mempengaruhi volume masuk modal asing dan tingkat reinvestasi terhadap laba yang dihasilkannya. Ini yang perlu hati-hati, bagaimana caranya agar pajak yang diberlakukan jangan sampai modal asing itu yang sudah masuk ke dalam negeri kembali ke negara asalnya. Kemudian yang ketujuh, pola perpajakan impor dan ekspor dalam kaitannya dengan produk domestik akan mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri. Ini jadi perpajakan impor dan ekspor juga harus menjaga produk dalam negeri. Ketika pajak impornya rendah, kemudian produk asing membanjiri Indonesia dan mengalah, akhirnya produk domestik kalah bersaing, ini yang menjadi bahaya. Karena ketika kalah bersaing, maka otomatis perusahaannya bisa bangkrut dan mengakibatkan banyaknya pengangguran baru. Jenis-jenis pajak, ini banyak sekali ya. Ad valorem pajak, ini pajak berdasarkan harga. Jadi perhitungan persentase pajak yang didasarkan pada nilai barang. Ini kita tahu pajak mobil itu kan, mobil LCGC beda tentunya dengan mobil sedan, lebih mahal. Apalagi mobil mewah, mobil yang langsung impor dari Thailand atau dari Jepang itu biasanya lebih mahal pajaknya. Surtax, pajak ekstra, ini dikenakan terhadap transaksi tertentu seperti tambahan pajak terhadap barang yang dijual atau pajak tambahan terhadap lunasan utang. Ini yang biasanya pernah ini saya dulu mau melunasi utang justru malah kena pajak. Aneh juga ini. Utang masih tinggal separuh, mau saya lunasi. Nggak malah dapat diskon, malah kena pajak. Jadi antara nyesel nggak nyesel waktu itu. Kemudian property tax, pajak kekayaan, ini suatu jenis pajak yang dipungut terutama dari tanah dan rumah, seperti yang kita tahu namanya pajak bumi dan bangunan. Kemudian lumsun tax, pajak kepala, salah satu jenis pajak yang harus dibayar oleh setiap pembayar pajak tanpa tergantung pada besar kecilnya pendapatan orang tersebut.
Ini per kepala, ini berarti seperti ketika ini ya, ketika kita naik pesawat itu kan juga ada pajaknya. Jadi meskipun orang itu kaya atau orang itu nggak kaya, ya satu orang tetap satu kepala pajaknya ya misalkan 1%. Kemudian value added tax, pajak nilai tambah. Ini jenis pajak yang dipungut pada setiap tahap produksi. Ini biasanya diberlakukan di tepung terigu, roti, dan gandum. Kemudian negative income tax atau pajak pendapatan negatif. Ini biasanya sistem pajak yang menentukan bahwa rumah tangga konsumen dengan pendapatan di bawah tingkat kena pajak menerima pembayaran dari pemerintah yang besarnya didasarkan pada persentase dari jumlah pendapatan yang berada di bawah tidak kena pajak. Nah, ini misalkan pendapatan minimum kena pajaknya 1 miliar per tahun. Nah, pendapatan yang diterima si A ini hanya 600 juta. Maka pendapatan si A ini 400 jutanya di bawah tingkat pendapatan kena pajak. Tingkat pajak 20%, maka si A akan menerima pembayaran dari pemerintah 20% dari 400 juta, mendapatkan 80 juta per tahun. Ini misalkan tidak semua, tidak di Indonesia. Kemudian selective sales tax, pajak penjualan selektif. Ini pajak penjualan yang dibebankan kepada barang-barang dagangan. Kemudian general sales tax, ini pajak penjualan yang dibebankan pada semua barang dagangan. Kemudian income tax, pajak perseroan, pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari orang, perseroan, dan unit lain. Kemudian progressive tax, pajak progresif, itu pajak dengan persentase tarif yang makin meningkat dengan nilai yang menjadi objek pajak. Misalnya pajak perseroan 10%, 25%, 50%, dan seterusnya. Proportional tax, pajak proporsional, ini salah satu jenis pungutan pajak yang harus dibayar oleh setiap pembayar pajak yang besarnya proporsional. Contohnya tarif pajak pendapatan 25% dari pendapatan yang diterima. Hidden tax, pajak tersembunyi, ini pajak yang sudah tercakup dalam harga suatu barang. Nah, ini biasanya kalau kita makan di hotel atau makan di restoran, atau kita nginep di hotel di kamar, itu kan biasanya harga 300.000 lah. Di situ sebetulnya sudah termasuk pajak. Itu namanya pajak yang tersembunyi. Kemudian payroll tax, pajak gaji. Kita gajian aja dipajak ya. Dan semuanya juga sekarang sudah payroll. Jadi ketika nanti sudah bekerja, sudah lulus kuliah, tentu langsung harus mengurus NPWP. Dan setiap tahun harus laporan pajak. Itu pajak gaji itu suatu jenis pajak yang dipungut dari para pekerja dengan tujuan untuk memberikan tunjangan hari tuanya. Ini
yang ada dua ya, bisa jadi PPh, pajak penghasilan, kemudian yang kedua pajak untuk jaminan hari tua ini kan sudah dipajaki sama BPJS Ketenagakerjaan itu, yang bisa diambil waktu itu kemarin sedang trending, katanya hanya bisa diambil setelah usia 58 tahun. Tapi nggak tahu apakah jadi berubah apa enggak itu. Kemudian apa itu desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal ini suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang tanggung jawab birokrasi di Indonesia adalah sama di antara level pemerintahan kabupaten atau kota serta di antara pemerintah provinsi. Jadi pada dasarnya desentralisasi fiskal ini bisa berjalan dengan baik jika asas keterbukaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik, karena dengan era keterbukaan pihak tertentu menjalankan fungsinya dengan yang bersifat amanah. Desentralisasi fiskal ini implikasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap investasi. Jadi saat ini kan pemerintah telah menjual obligasi, itu bukan hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri, ke kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, pada saat penjualan obligasi dijual ke luar negeri, itu maksudnya adalah pemerintah ingin menarik dana dalam bentuk mata uang asing. Dan jika obligasi dijual di dalam negeri, pemerintah ingin mendapatkan mata uang rupiah atau ingin menarik mata uang rupiah yang beredar di pasaran. Nah, dengan ditariknya mata uang itu, maka kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi tersebut untuk dipergunakan tepat pada tempatnya. Nah, kemudian diberikan keuntungan atau pengembalian yang sesuai yang diharapkan. Namun yang jadi masalah ini jika dana dari hasil penjualan obligasi ternyata dipakai sebagian membayar utang atau bunga utang yang telah jatuh tempo, yang artinya pemakaian dana tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Nah, dana yang diperoleh dari investor tadi untuk mempergunakan, yang seharusnya untuk mempergunakan dana tersebut pada proyek yang dikerjakan, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah mengusahakan agar terciptanya kestabilan moneter. Ya, jadi implikasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap investasi. Terciptanya kestabilan moneter guna menghindari timbulnya perubahan angka dalam bentuk mata uang di kemudian hari. Nah, ternyata ketika saat Soeharto menjabat, terjadi 4 kali perubahan mata uang. Yang awalnya pada tahun 1971 dari 1 US dollar itu hanya 378, itu menjadi 415. Ini salah ketik ini. Kemudian ada kenaikan 8,8%. Kemudian tahun 78 itu dari 415 menjadi 625 1 US dollarnya. Ada kenaikan lagi 50,6%.
Kemudian tahun 83 naik lagi. 1 US dollarnya itu 702 rupiah. Naik menjadi 970. Kenaikan lagi 38%. Kemudian kenaikan terakhir di 12 September 1986, 1 dolarnya itu 1134 saat itu ya. Kemudian naik menjadi 1644, naik 45%. Kemudian akhirnya terjadi krisis moneter di tahun 98. Selanjutnya nilai tukar rupiah ini cenderung naik sampai saat ini 15.000. Tidak akan turun tapi cenderung naik. Itu sudah pasti. Maka dari sinilah kita tahu bahwa investasi negara asing itu sebetulnya penjajahan ekonomi ke negara kita. Kesimpulannya, kebijakan fiskal yang terbaik adalah yang mampu memahami dan melihat sebuah keputusan dari segi aspiratif pasar. Baik, demikian pertemuan keempat kali ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua, menambah wawasan kalian tentang kebijakan fiskal. Saya membuka 5 pertanyaan, silakan jika ada yang ditanyakan, ketik di kolom komentar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.